Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabiyyina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وسلطان الأولياء الشيخ الإمام أحمد الرفاعي الكبير والسلسلة رجال الطريقة الرفاعية والسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بسوري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وإلى مؤلف هذا الكتاب وإلى أولادنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ومرافقة الرسول في الفردوس الأعلى ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kembali ke pagi ini kita ngaji atau mengkaji soal jawab terkait dengan apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Harari di dalam kitab Mukhtasar Sulamit Taufik. Kitab Mukhtasar Sulamit Taufik dikemas dalam bentuk tanya jawab oleh Syekhuna Syekh Nabil Asy-Syarif. Kemudian diberi judul Bahjatun Nazar. Kita telah sampai pada soal jawab nomor 57 ya, kalau nggak salah. Soal jawab nomor 57. Bagi yang punya kitab silahkan dibuka. Takallam an ba'dhis sifatil wajibati li anbiya'illahi ta'ala. Jelaskan mengenai beberapa sifat wajib bagi para nabi. Jelaskan mengenai sebagian sifat wajib bagi para nabi. Sifat wajib bagi para nabi artinya adalah sifat-sifat yang secara syara' itu pasti dimiliki oleh para nabi. Allah Ta'ala arsala anbiya'ahu, Allah Ta'ala mengutus para nabinya liyuballighun nasa, untuk menyampaikan kepada umat manusia masalih dinihim wa dunyahum, kemaslahatan agama dan dunia mereka. Fahum qudwatun linnas, mereka adalah teladan, contoh yang baik bagi umat manusia. Walidzalika, oleh karena itu, fa innallaha ta'ala jammalahum bisifatin hamidatin. Oleh karena mereka adalah teladan dan contoh baik bagi umat manusia, maka Allah Ta'ala menganugerahkan kepada mereka sifat-sifat yang terpuji dan wa akhlaqin hasanatin, dan akhlak-akhlak yang mulia. Akhlak-akhlak yang baik. Minha, diantaranya adalah as-sidqu, jujur. Tidak ada nabi yang pendusta. Wal amanatu amanah. Tidak ada nabi yang khianat.
Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil beliau sudah terkenal dengan julukan As-Shadiqul Amin. As-Shadiq, anak yang jujur, orang yang jujur, benar dalam tindakan dan ucapannya. Al-Amin, artinya orang yang bisa dipercaya, orang yang bertanggung jawab. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah, beliau sengaja untuk menyuruh Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib tinggal beberapa lama di Mekah untuk mengembalikan barang-barang titipan. Yang sebagian diantaranya adalah titipan orang-orang kafir kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka yakin, mereka tahu, dan masyhur di kalangan mereka bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang adalah seseorang yang jujur dan bisa dipercaya, amanah di dalam menjaga barang titipan mereka. Sayyidina Ali tidak hijrah bersama Rasulullah, tetapi disuruh tinggal beberapa saat di Mekah untuk salah satu tujuan utamanya adalah apa? Mengembalikan barang-barang titipan dari orang-orang yang sebagian diantaranya yang titip itu adalah orang-orang kafir Quraisy, titip kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau adalah orang yang amanah. Ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, barang-barang titipan itu tidak ditinggal begitu saja, tetapi diamanahkan untuk dikembalikan kepada para pemiliknya, kepada Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Amanah itu dibebankan ke pundak Sayyidina Ali untuk mengembalikan seluruh barang titipan yang dititipkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para pemiliknya masing-masing. Beliau juga adalah orang yang amanah. Ketika dimintai nasihat, maka beliau menyampaikan nasihat sesuai dengan apa yang Allah wahyukan kepada beliau. Beliau tidak menambahkan, beliau tidak mengurangi. Beliau juga amanah di dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Apa yang ma'ruf beliau serukan kepada umat beliau, kepada seluruh umat manusia dan jin, dan apa yang mungkar maka beliau cegah. Beliau tidak malas di dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar karena beliau adalah orang yang sangat amanah dan bertanggung jawab terhadap kesuksesan dakwah yang beliau emban, yang Allah amanahkan kepada beliau. Wal fatanatu, cerdas. Tidak ada satupun nabi itu yang tidak cerdas. Seluruh nabi cerdas. Wa tilka hujjatuna. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut kecerdasan dan hujjah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menjelaskan kepada umatnya bahwa bulan, bintang, dan matahari itu bukanlah sesembahan yang benar. Allah menyebut apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau jelaskan kepada umatnya, perdebatan yang beliau menangkan atas umatnya ketika menjelaskan bahwa bulan, bintang, dan matahari itu tidak layak disembah. Allah menyebutnya sebagai apa? Wa tilka hujjatuna, dan itu adalah hujjah yang aku, kata Allah, berikan kepada Ibrahim. Begitu juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat cerdas. Cerdas itu artinya adalah memahami pembicaraan orang lain pada kali pertama pembicaraan itu disampaikan. Itu cerdas. Ya. Memahami pada kali pertama sebuah ucapan disampaikan kepadanya. Kalau sampai perlu diulang beberapa kali, itu tidak mungkin terjadi pada diri Nabi, karena Nabi adalah orang yang cerdas. Seluruh Nabi adalah orang-orang yang cerdas. Wasyaja'atu, dan pemberani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling pemberani. Beliau diberi kekuatan sebanding dengan 40 kekuatan orang-orang laki-laki yang sangat kuat. Beliau ketika perang berkecamuk, para sahabat berlindung di belakang beliau. Beliau di dalam berbagai peperangan adalah orang yang paling di depan. Bahkan ketika peperangan sudah sampai puncak berkecamuknya, para sahabat berlindung di belakang beliau. Wal-iffatu, beliau adalah orang yang, beliau dan para nabi seluruhnya disifati dengan sifat al-iffah oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang hina. Tidak ada nabi itu yang mencuri pandang perempuan yang bukan mahramnya, bukan istrinya dengan syahwat. Karena para nabi disifati dengan sifat al-iffah. Qala
Qala Allah Ta'ala ba'da dzikri 'adadin minhum, Allah Ta'ala berfirman setelah menuturkan beberapa nabi, wa kullan faddalna 'alal 'alamin, dan semuanya, semua nabi kami lebihkan derajat mereka di atas seluruh makhluk yang lain. Tetapi antara nabi yang satu dengan nabi yang lain, ada yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan yang lain. Nabi yang paling tinggi derajatnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diikuti di bawahnya adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Nuh alaihi salam. 5 orang nabi inilah yang bergelar dengan sebutan atau julukan ulul azmi. Ulul azmi. Artinya mereka adalah orang-orang yang sudah sampai pada puncak kesabaran. Para nabi seluruhnya adalah orang-orang yang sabar, tetapi 5 orang ini kesabaran mereka di atas yang lain. Mereka telah balaghu al-ghayah fi sabr. Ya, makanya disebut sebagai ulul azmi. Orang-orang yang memiliki keteguhan hati. Ya, keteguhan hati mereka sudah sampai pada puncaknya. Balaghu al-ghayata fi as-sabr. Mereka telah mencapai puncak dalam kesabaran. Dan mereka adalah orang-orang yang paling banyak dan paling berat menerima ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kita tahu, semakin tinggi derajat seseorang maka semakin berat dan semakin banyak diuji atau ditimpakan musibah kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yubtalar rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang itu diuji, dicoba, ditimpakan musibah kepadanya berdasarkan seberapa kuat dia memegang teguh agamanya. Semakin rendah seseorang memegang teguh agamanya, maka semakin sedikit dan semakin ringan cobaan dan siksaan serta musibah yang Allah timpakan kepadanya. Sebaliknya, semakin tinggi derajat seseorang seperti para nabi, apalagi yang ulul azmi, 5 orang nabi yang kami sebutkan tadi, maka semakin berat, semakin besar, semakin banyak ujian, cobaan, dan musibah yang Allah timpakan kepadanya. Fal anbiya'uhum saffatul khalqi. Para nabi adalah hamba-hamba atau makhluk-makhluk pilihan. Salawatullahi wassalamuhu alaihim ajma'in. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam ma ba'athallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanal sawti wa inna nabiyyakum ahsanuhum wajhan wa ahsanuhum sawta. Rawahu Tirmidzi. Tidaklah Allah mengutus nabi kecuali ia ganteng wajahnya, rupawan wajahnya, dan indah suaranya, merdu suaranya. Dan sesungguhnya Nabi kalian Muhammad adalah Nabi yang paling rupawan, paling tampan, wa ahsanuhum sautan, dan paling merdu suaranya. Setampan-tampannya Nabi Yusuf, Nabi Muhammad lebih tampan. Semerdu-merdunya suara Nabi Dawud alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suaranya lebih merdu dibandingkan dengan Nabi Dawud alaihi salam. Soal jawab nomor 58. Takallam an ba'dhi ma la yajuzu ala anbiya'illahi minas sifat. Jelaskan mengenai sebagian sifat yang mustahil ada pada diri seorang nabi. Jelaskan mengenai beberapa sifat yang tidak mungkin ada pada para nabi. Tidak mungkin dimiliki oleh para nabi. Lamma kanal anbiya'u qudwatan linnas. Ketika para nabi adalah contoh baik dan teladan bagi seluruh umat manusia. Waqad jammalahumullahu bis-sifatil hamidah. Dan Allah telah memperindah mereka, menghiasi mereka dengan sifat-sifat terpuji. Fa innahu kadzalika. Maka begitu juga asamahum. Allah melindungi mereka, menjaga mereka, wa nazzahahum, dan menyucikan mereka anis sifati dzamimati, dari sifat-sifat tercela. Fala yajuzu, maka tidak boleh, tidak mungkin. Fala yajuzu, maka tidak mungkin, tidak boleh ala anbiya'illahil kadzib, atas para nabi al-kadzib, kedustaan, seperti yang tadi sudah kami terangkan. Wal khiyanatu, dan khianat. Al-kadzib lawan dari as-sidq.
dusta lawan dari jujur, al-khiyanah lawan dari amanah, warradhalatu dan melakukan perbuatan-perbuatan hina, ya, seperti mencuri satu biji anggur, mencuri atau mencuri pandang perempuan yang bukan mahram dengan syahwat. Itu adalah termasuk sifat radhalah dan tidak mungkin itu terjadi pada diri seorang nabi karena mereka adalah contoh yang baik bagi umat manusia. Allah mengutus mereka untuk menjadikan mereka sebagai teladan bagi umat manusia. Radhalah ini mencederai derajat kenabian, makom kenabian. Tidak mungkin terjadi pada diri seorang nabi. Wasafahatu, safahah ini artinya adalah melakukan tindakan-tindakan bodoh. Seperti apa? Menghambur-hamburkan uang, ya. Melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan hikmah. Melakukan tindakan yang menyalahi hikmah, ya. Melakukan tindakan yang tidak bijak, melakukan tindakan-tindakan bodoh. Di antara contohnya kata para ulama adalah apa? Tabdzir, menghambur-hamburkan uang, menghambur-hamburkan harta. Itlaful mal misalkan, melakukan tindakan terhadap harta dengan tidak sesuai sikap bijak seseorang, tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan dan apa yang telah diatur di dalam syariat. Nah, itu adalah safahah, ya, safih, melakukan tindakan-tindakan bodoh. Orangnya disebut safih, sifatnya apa? Safahah. Wal baladatu dan bebal, ya, otaknya bebal, tidak cerdas. Tidak ada nabi itu yang bebal, tidak ada nabi yang bodoh. Nabi semuanya cerdas. Ketika mendengar sebuah penjelasan yang disampaikan orang lain, maka pada kali pertama penjelasan itu disampaikan, mereka langsung paham. Dan mereka juga semuanya bisa mendebat umatnya. Ketika ada umatnya yang mendebat mereka, maka mereka bisa membalikkan perdebatan itu dengan sebuah kemenangan, karena mereka diberi hujjah yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kecerdasan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama annahum ma'sumuna minal kufri. Sebagaimana mereka juga maksum dari kekufuran. Mereka dijaga dari kekufuran. Nabi Ibrahim tidak pernah menyembah bulan, bintang, dan matahari. Nabi Ibrahim sama sekali tidak pernah menyembah bulan, bintang, dan matahari. Ini ada nggak keterangan? Ada nanti ya, soal jawab nomor 60. Soal jawab nomor 60 nanti akan dijelaskan oleh pengarang kitab ini terkait dengan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah menyembah selain Allah. Tidak pernah menyembah bulan, tidak pernah menyembah bintang, tidak pernah menyembah matahari. Kemudian wal kabairi, dosa-dosa besar, mereka dihindarkan oleh Allah, dijaga oleh Allah, disucikan oleh Allah dari dosa-dosa besar. Tidak ada nabi itu yang pernah berbuat zina. Bahkan tidak ada satupun nabi, termasuk Nabiullah Yusuf alaihissalam, yang terbersit saja keinginan di dalam hatinya untuk melakukan berzina, apalagi melakukan perzinaan. Tersirat saja, terbetik saja, terbesit saja di dalam hatinya untuk melakukan zina, itu tidak ada. Apalagi kemudian betul-betul melakukan zina. Wasaghairil khissati. Wasaghairil khissati. Dan dosa-dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa. Satu nabi itu lebih tinggi derajatnya daripada seluruh wali. Kalau kita misalkan mendengar ada orang mengatakan wali A, wali B, wali yang sudah disepakati kewaliannya, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, atau Al-Jailani, atau Al-Kailani, atau Al-Jili, ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jili, atau Al-Imam Ahmad Ar-Rifa'i Al-Kabir. Ada orang yang mengatakan bahwa keduanya pernah ingin melakukan zina, maka kita tidak percaya. Kita tidak percaya, karena mereka adalah wali. Kita tidak akan pernah membenarkan ucapan-ucapan dusta seperti itu, apalagi para nabi, ya, lebih-lebih para nabi. Karena satu orang nabi itu afdal min kullil auliya, nabiyyun wahid, an-nabiyyul wahidu afdal min kullil auliya. Satu orang nabi itu lebih utama dan lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan seluruh wali yang ada. Wasaghairil khissati. Para nabi juga maksum, dijaga
oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa. Seperti mencuri satu biji anggur, mencuri pandang perempuan yang bukan mahramnya dengan syahwat, qablan nubuwati, baik sebelum nabi, sebelum diangkat menjadi nabi, wa ba'daha, maupun setelah diangkat menjadi nabi. Mereka semuanya dijaga dari kufur, kabair, shaghair al-khissah, baik sebelum maupun setelah menjadi nabi. Wa yumkin, dan mungkin saja, ini adalah pendapat Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Ini adalah pendapat dari Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, dan inilah pendapat yang benar. Ya, tapi ada sebagian Asy'ariyah yang tidak sependapat dengan beliau. Tetapi Syekh Abdullah memegang teguh pendapat Al-Imam Al-Asy'ari karena secara dalil pendapat beliaulah yang paling kuat. Wa yumkinu, dan mungkin saja, an yartakibal wahidu minhum, satu di antara para nabi itu melakukan kemaksiatan saghiratan, yang kecil, laisa fiha khissatun wa dana'atun, yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa, yang tidak ada di dalamnya unsur kekeruhan jiwa, kehinaan hati. Lakin yunabbahuna fauran, tetapi mereka diingatkan langsung litaubati, untuk bertaubat, qabla an yaqtadiya bihim fiha ghairuhum, sebelum maksiat kecil yang mungkin saja dilakukan itu, maksiat kecil, dosa kecil yang tidak ada unsur kehinaan jiwa itu diikuti oleh orang lain. Nah, dalilnya adalah apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, apa yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran. Wa 'asa Adamu rabbahu faghawa. Wa 'asa Adamu rabbahu faghawa. Dan Adam telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Adam telah bermaksiat kepada Tuhannya. Para ulama mengatakan bahwa maksiat di dalam ayat ini yang dimaksud bukanlah kufur, bukanlah syirik, bukanlah, ya, kita menyebut kufur sebagai maksiat. Ya, kufur itu maksiat. Ya, artinya pelanggaran terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksiat yang dimaksud di situ adalah bukan kufur, bukan syirik, bukan dosa besar, dan juga bukan dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa. Tetapi yang dimaksud maksiat di situ adalah dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa. Apa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam sehingga disebut di dalam Al-Quran sebagai orang yang wa 'asa Adamu rabbahu, telah bermaksiat kepada Tuhannya. Nabi Adam alaihissalam memakan dari buah di pohon di dalam surga yang Allah melarang beliau untuk memakan buah tersebut. Karena digoda oleh iblis, ya, engkau wahai Adam dan engkau wahai Hawa, jika memakan buah ini, maka engkau berdua akan hidup selamanya. Iblis menyebutnya sebagai apa? Al-khuld, syajaratul khuldi. Ya, pohon khuldi. Itu sebutan iblis terhadap pohon itu. Terhadap apa? Buah dari pohon itu. Buah khuldi. Atau pohon khuldi. Khuld, ya, yang artinya adalah kekal. Jika engkau makan ini, maka engkau akan kekal selamanya. Tidak akan pernah mati. Nabi Adam alaihissalam bersama Sayyidatuna Hawa kemudian memakan buah dari pohon tersebut. Ini disebut para ulama sebagai dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa. Kenapa? Karena pohon itu bukan milik siapa-siapa. Nabi Adam tidak punya tetangga di surga. Bukan milik tetangganya, bukan milik temannya, bukan milik orang lain. Pohon yang ada di surga itu bukan milik siapa-siapa. Oleh karena itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil buah dari pohon itu lalu dimakannya, maka itu disebut para ulama sebagai ma'siyah saghirah la khissata wa la dana'ata fiha. Dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan, mengingatkan, menegur. Allah Subhanahu wa taala langsung menegur beliau untuk bertaubat. Dan beliau kemudian bertaubat. Seperti yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, Nabi Adam alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu adalah doa yang dibaca oleh Nabi Adam alaihissalam ketika beliau ditegur oleh Allah untuk bertaubat dari dosa
yang beliau lakukan yang dikategorikan para ulama sebagai dosa yang kecil dan tidak mengandung unsur kehinaan jiwa. Kemudian ayat yang lain, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Menurut penafsiran sebagian ulama, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, wastaghfir li dzambika. Mintalah ampun kepada Tuhanmu atas dosamu. Yang dimaksud dosa di sini adalah apa? Dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa. Ini menurut penafsiran sebagian ulama. Soal jawab nomor 59. Soal jawab nomor 59. Qala ta'ala hikayatan an Nabiyillahi Ibrahim. Allah Ta'ala berfirman menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Fama makna dzalika? Apakah makna dari ayat tersebut? Nanti akan kita artikan ayatnya ya. Kita baca dulu jawabnya. Jawabannya kita baca dulu. La syakka, tidak diragukan, tidak ada keraguan sedikit pun. Annal anbiya'a, bahwa para nabi munazzahun 'anil kadhibi. Tidak diragukan sedikit pun bahwa para nabi itu disucikan oleh Allah dari sifat dusta. Wal waridu fi hadhihi ayati min amri Ibrahim laisa kadhiban haqiqiyyan. Wal waridu, dan yang disebut fi hadhil ayati, di dalam ayat ini, min amri Ibrahim, terkait dengan apa yang dialami oleh Ibrahim, apa yang diucapkan oleh Ibrahim, laisa kadziban haqiqiyan, bukanlah kedustaan yang hakiki, bal huwa shidqun. Sebaliknya, hal itu adalah sebuah kejujuran, sebuah kebenaran, bukan kebohongan. Min haitsul batin wal haqiqatu, baik secara batin maupun secara hakikat. Di anna kabirahum, ya ayatnya itu bunyinya apa? Bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Ketika Nabi Ibrahim ketika orang-orang ketika itu, ya, rajanya adalah Raja Namrud, ya. Rajanya adalah Raja Namrud, berada di Irak. Raja Namrud itu di Irak. Sedangkan Raja Firaun itu di Mesir. Nah, Raja Namrud ketika itu beserta masyarakatnya sedang merayakan hari besar mereka. Nabi Ibrahim mengambil kapak, kata orang Jawa pecok, ya, mengambil kapak, kemudian berhala-berhala sesembahan orang-orang kafir ketika itu, masyarakat kerajaan Raja Namrud ketika itu, sesembahan mereka yang diletakkan di suatu tempat, ada beberapa, ada yang kecil-kecil, ada yang besar satu, ada sesembahan yang berhala yang besar satu, kemudian yang lain kecil-kecil di sampingnya. Itu semuanya dihancurkan kecuali berhala yang paling besar. Berhala yang paling besar sengaja, ini kecerdasan Nabi Ibrahim untuk mengalahkan ya, mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi. Kita lanjutkan, kita selesaikan soal jawab nomor 59 ini. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menghancurkan berhala-berhala yang ada di suatu tempat sesembahan orang-orang yang ada di dalam kerajaan Raja Namrud ketika itu. Semuanya dihancurkan kecuali satu berhala yang paling besar, sengaja tidak beliau hancurkan, jaga-jaga mengantisipasi kalau Nabi Ibrahim dipanggil oleh Raja Namrud, kemudian ditanya. Ya, maka itu bisa dijadikan satu bahan debat untuk mengalahkan Namrud. Ya. Ya, sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa para nabi seluruhnya adalah orang-orang yang diberi hujjah kuat oleh Allah Subhanahu wa taala
diberi kecerdasan akal yang luar biasa. Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala kecuali berhala yang besar. Setelah menghancurkan semua berhala-berhala yang kecil itu, Nabi Ibrahim kemudian mengalungkan kapak itu di leher berhala yang paling besar. Mengalungkan kapak itu di leher yang paling besar. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditanya, kenapa engkau menghancurkan berhala-berhala itu? Nabi Ibrahim kemudian mengatakan apa? Bal fa'alahu, bukan saya yang menghancurkan, tetapi apa? Bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang menghancurkan berhala-berhala kecil ini adalah berhala yang paling besar ini. Tanya mereka semuanya jika mereka bisa berbicara. Ya, nggak bisa menjawab. Raja Namrud nggak bisa menjawab. Apa yang dia katakan terkait dengan hal itu? Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini membungkam Raja Namrud dan seluruh prajurit, seluruh anggota kerajaan, mereka tidak bisa mendebat lagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dan kisah selanjutnya adalah apa? Raja Namrud memerintahkan kepada para tentaranya untuk menyiapkan api yang berkobar-kobar, lalu Raja Namrud memerintahkan kepada mereka untuk melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api yang berkobar-kobar itu dengan manjanik, ya, dengan ketapel besar itu. Era masa lalu itu ya, kalau kita lihat di sinetron-sinetron peperangan di masa lalu itu ada pelontar itu ya, seperti ketapel besar, pelontar senjata. Nah ini melalui pelontar itu Nabi Ibrahim dimasukkan, melalui ketapel besar itu Nabi Ibrahim kemudian apa? Dilemparkan ke api yang berkobar-kobar. Karena tidak ada seorang pun yang bisa mendekati api itu. Dari jarak sekian meter itu sudah terasa luar biasa panas. Makanya Nabi Ibrahim bukan dilemparkan secara konvensional, tetapi apa? Dilemparkan dengan dilontarkan melalui alat pelontar itu yang disebut manjanit. Kita lanjutkan. Li'anna kabirahum. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan berhala yang paling besar inilah yang menghancur, leburkan, yang meluluh lantakkan seluruh berhala-berhala kecil. Apakah itu bukan sebuah kebohongan? Ya, para ulama mengatakan bahwa itu bukanlah kebohongan, itu adalah kejujuran, itu adalah sidqun min haitsul batin wal haqiqah. Secara batin, secara hakikat, secara batin, secara lahir itu sungguh adalah sebuah kejujuran, ya. Kenapa? Bi anna kabirahum. Ya, balik ke kitab ya. Bi anna kabirahum, karena berhala yang paling besar, huwallazi hamalahu 'alal fatki bil asnam. Dialah yang mendorong Nabi Ibrahim untuk menghancur leburkan berhala-berhala kecil yang lain. Min syiddati ghutiyadhihi minhu. Ya, karena begitu bencinya Nabi Ibrahim kepada berhala yang besar itu. Kenapa? Limubalaghatihim fi ta'zimihi, karena orang-orang ketika itu begitu berlebih-lebihan di dalam mengagungkannya. Dengan cara apa? Bitajmiri suratihi, dengan memperindah bentuknya, wahayatihi, dan rupanya, ya. Menghiasinya dengan berbagai hiasan, membaguskannya dengan berbagai ornamen dan lain sebagainya. Karena seperti itu, maka hal itu mendorong Nabi Ibrahim karena kebencian beliau terhadap berhala yang paling besar sedemikian memuncaknya, maka itulah yang mendorong beliau untuk menghancurkan berhala-berhala kecil itu. Didorong karena kebencian beliau terhadap berhala yang paling besar, maka beliau kemudian menghancurkan berhala-berhala yang kecil. Fayakunu isnadul fi'li ilal kabir isnadan majaziyan. Maka penyandaran perbuatan menghancurkan berhala-berhala itu kepada berhala yang paling besar itu adalah penyandaran yang kiasan, ya, majazi, penyandaran dalam arti majazi, dalam arti kiasan. Fala kadziba fi dzalika, maka tidak ada kedustaan di dalam hal itu. Tidak ada kedustaan di dalam hal itu. Kalau kita mengatakan misalkan presiden sedang membangun jalan tol, presiden sedang membangun jalan tol, apakah kita bohong? Karena memang kenyataannya, faktanya bukan presiden yang membangun jalan tol. Dalam arti mengangkat batu, kemudian mengukur
dan mencari, menelusuri mana lokasi yang layak untuk dijadikan jalan tol dan mana yang tidak. Kemudian setelah itu mengaduk pasir dengan semen dan lain sebagainya, mengarsiteki pembangunan jalan tol itu dikerjakan oleh orang lain semuanya. Tetapi kita mengatakan presiden sedang membangun jalan tol. Apakah kita dusta? Tidak. Ini adalah kejujuran min haitsul batin wal haqiqah. Ini bukanlah kedustaan. Ini adalah sebuah kejujuran. Ini adalah sebuah kebenaran. Kenapa disebut sebagai presiden yang membangun jalan tol? Karena dialah yang memerintahkan jajarannya, Menteri PUPR dan seluruh jajaran terkait untuk membangun jalan tol. Nah, penyandaran pembuatan jalan tol atau pembuatan jalan tol disandarkan kepada presiden itu dalam arti adalah karena presidenlah yang memerintahkan seluruh aparat dan jajaran terkait untuk melakukan pembangunan jalan tol. Begitu juga apa yang dikatakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Berhala yang paling besar itulah yang mendorong Nabi Ibrahim untuk menghancurkan berhala-berhala yang kecil. Maka beliau mengatakan yang menghancurkan berhala-berhala yang kecil ini adalah berhala yang besar. Dalam arti apa? Berhala yang besar itulah yang membuat saya, mendorong saya, menyebabkan saya menghancurkan berhala-berhala yang kecil. Maka ini disebut apa? Isnad majazi dalam arti kiasan. Dan itu adalah sebuah kebenaran, bukan sebuah kedustaan. Mustahil seorang nabi itu mengucapkan kata-kata dusta. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, menjadi keterangan yang membawa barokah bagi kita semuanya, menjadi keterangan yang menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.